udah ngobrol gini lembut kali gitu orangnya ya. Masya Allah, kayak orang Kayaknya baik. beliau lebih lebih terwarnai oleh Jawa Baratnya daripada Yamannya gitu. Oh, Masya Kalau Allah. kalau di Yaman kan panas gitu ya. Hmm. Mungkin di sana apa namanya orang sering berinteraksi dengan atau lihat orang-orang bawa senjata itu berseliweran. Iya. Tapi setelah beliau pindah ke Tasik ini, suasana sejuknya Tasik lebih mendominasi beliau. Jadi lembutnya lebih menonjol. Oh, amin, Dan Masya Allah. ini sesuatu yang unik, nggak banyak kita temukan gini. Fa Masya Allah yahfadhuhu wa yubarik lahu fi ilmihi wa umrih. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, memberkahi ilmu beliau dan amal beliau. Amin, Masya Allah ya Ustaz Ustaz, Sufyan. berarti lebih dominan lalapan daripada kambing bakarnya gitu ya. Kayaknya Iya. begitu. Iya. Tapi Ustaz, jangan salah. Coba kita tanya dulu Ustaz Abu Qatadah. Ustaz Abu Qatadah, di balik bangkunya Ustaz Abu Qatadah ada AK-47 nggak, senapan itu? Bawa nggak dari Yaman? Jangan-jangan bawa oleh-olehnya senapan AK-47. Ya, itu tadi pemirsa, tadi kesan yang diutarakan oleh Ustadz Sofyan Baswedan terhadap bagaimana sih sosok Abu Qatadah. Nah, sekarang kita tanya ke Ustadz Roy. Nah, bagaimana? Yo, Ustadz Roy, silahkan sampaikan. Baik. Eh, Ustaz Abu Qatadah ini yang termasuk senior kita. Masya Allah. Ya, dalam dakwah beliau lebih dahulu terjun ke medan dakwah, dan kita mendapatkan beliau ya dekat dengan kita, Pak, dengan kesenioran beliau ya, dan lamanya beliau dengan ya berkecimpung di dalam medan dakwah dan mengajarkan tauhid dan sunnah ini kepada manusia. Tapi dengan dai-dai yang masih muda seperti kita ini, beliau sangat dekat. Masya Allah. Ya, jadi kita merasa terbimbing di grup-grup duat ya, dengan pendapat beliau, dengan arahan beliau, dan termasuk di antaranya alhamdulillah di saat ini beliau berkenan untuk menghadiri undangan kita. Iya betul. Jadi Masya kita Allah. merasakan bimbingan beliau. Wallahu a'lam. Masya Allah, iya, alhamdulillah. Nah, seperti itu Ustadz Abu Qatadah dari apa yang diutarakan oleh Ustadz Roy. Nah, sekarang kita tanya nih Ustadz Fikih Faris nih, Ustadz Nizar. Bagaimana Ustadz Nizar, tanggapan Ustadz Nizar terhadap sosok Abu Qatadah? Ya, kalau ana kalimat yang pas buat beliau ini guru kita. Ya, dari sisi pembelajaran, ngajarin kita akidah, ngajarin kita manhaj. Insya Allah, Allah ibarik fi wa fi ilmi. Masya Allah. Masya Allah. Beliau kalau nyampein pengajian ini istilahnya kalau bahasa kita nggak ono softoning gitu ya, jadi serius gitu. Dan satu hari Ana pernah ketemu sama Ustadz Abu Qatadah daerah Magelang kalau nggak salah, waktu itu di satu restoran. Iya. Kita sama teman-teman ngelihat Abu Qatadah ini kita tegang duluan gitu, karena beliau guru kita, senior kita gitu ya. Iya. Nggak taunya setelah duduk ngomong klub bola, akhirnya hilang itu. jadi hilang tegangnya, jadi cair gitu, seperti Satra itu dibilang akhirnya jadi cair gitu ya, Masya Allah. Jadi sosok beliau kalau di mimbar ini benar-benar dengan prinsip keilmuannya itu sangat konsisten gitu. Tapi kalau di luar itu santai sekali gitu, bicara bola juga oke gitu akhirnya. Barakallahu fiikum. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itulah pemirsa yang sudah disampaikan Ustadz Nizar, seperti apa di mata Ustadz Nizar seorang Ustadz Abu Qatadah. Nah, sekarang kita tanya balik ke Ustadz Abu Qatadah. Nah, Ustadz, itulah apa yang menjadi apa yang menjadi yang diutarakan bagaimana tentang pribadi Ustadz di mata Asatizah Dewan Fatwa. Nah, sekarang kami balik. Bagaimana nih tanggapan Ustadz Abu Qatadah terhadap Perhimpunan Dewan Fatwa dan Televisi Fatwa TV? Monggo disampaikan. Nah, seperti apa sih di mata Ustadz Abu Qatadah ke kami ini? Begitu. Silakan Ustadz Abu Qatadah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan Fatwa TV di kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Yang pertama tentunya saya sangat senang gitu ketika Al-Irsyad itu membentuk Dewan Fatwa. Ya, itu sangat senang sekali karena memang umat ini sangat membutuhkan pengarahan tentang ilmu ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih. Memang umat khususnya di Indonesia itu sangat penting gitu. Dan tentunya berfatwa sendiri itu di bawah keutamaan berfatwa dengan orang banyak gitu ya. Dan ini sangat-sangat saya walaupun mungkin tidak masuk di sana tetapi saya sangat menyenanginya sekali. Kemudian sisi yang kedua yang muncul walaupun tadi mungkin dikatakan kalau umur mungkin ini berdekatan ya. Saya mungkin paling muda gitu. Oh iya, percaya Ustaz. Aku yang paling muda ya. Yang paling muda ya, Masya Allah. Paling muda gitu. Milenial. Masih 17 tahun yang lalu gitu. Masya Allah. Tapi dari sisi keilmuan, saya sangat senang sekali dengan munculnya para dakatir yang Masya Allah gitu ya. Punya sanad ilmu dengan ulama-ulama di Madinah. Kemudian dari sejarah saya juga mengetahui bagaimana, ya kalau dengan Ustadz Nizar mungkin dari Sejadi Lipia, beliau lebih dulu kayaknya dari saya waktu itu. Kalau nggak salah beliau dengan Ustadz Suryana ya, satu ini mungkin yang ada di Tasik di sini. Nah beliau lebih atas dari saya. Gitu. Jadi saya udah mengenal lebih lama sama beliau ini. Dan sangat senang sekali dengan munculnya generasi milenial. Ya. Ini yang apa? Yang lebih paham kepada kondisi-kondisi hari ini. Kalau saya kan mungkin istilahnya dari belajar dari pesantren ke pesantren, kemudian belajar dari Yaman dari bawah pohon gitu ya. Tapi saya juga alhamdulillah apa dengan motivasi bisa menggunakan media yang ada ya. Dan ini pokoknya saya senang sekali gitu dengan munculnya Fatwa TV, kemudian juga TV Fatwa atau apa televisi yang baru ini gitu. Jadi saya senang sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itu pemirsa Fatwa TV apa yang sudah ditarakan oleh Ustadz Abu Qatadah. Nah Ustadz, pertanyaan terakhir nih, coba bagaimana? Tolong deh diceritakan. Kira-kira Ustadz menjadi dai seperti sekarang ini dengan pembelajaran yang panjang sejarahnya, kemudian bisa nggak diceritakan apakah ada kisah-kisah menarik? Atau kira-kira seorang syekh atau guru siapa yang bisa memotivasi Ustadz sehingga menjadi seperti ini? Monggo, sekiranya ada yang mau bisa diceritakan kepada asatidz di sini dan pemirsa Fatwa TV. Silakan Ustaz Abu Qatadah. Masya Allah. Mungkin ini cerita ya mudah-mudahan hanya untuk ya bisa memberi motivasi juga. Amin. Kalau saya sebenarnya dari kampung ya. Kampung bukan dari kota Tasik ya. Saya itu dari kota Tasikmalaya itu sekitar 80 kilo. Di pantai Cipatujah. Dekat ke Australia gitu. Masya Allah. Cuma memang sejak kecil saya itu punya giroh untuk belajar sejak kecil gitu. Waktu itu pertama kali itu saya mengenal sunnah itu dari Persis Persatuan Islam ya. Itu ada seorang guru pergi ke Cipatujah itu. Dan saya waktu itu masih SD ya. Dan saya sering duduk kadang-kadang tengkurap itu dengerin ada ustadz ngomong gitu. Ketika keluar dari SD ke sekolah ke Tasik itu di pesantren Persis, pesantren Persatuan Islam, sampai mualimin. Ya. Kemudian ya dengan giroh, waktu mungkin saya agak unik belajar, tapi jangan ditiru oleh sebagian orang. Don't try this at Jadi home. saya memang unik itu belajarnya. Dulu saya ketika di pesantren Persis sekolah gitu, kalau ada guru-guru umum, umpamanya guru matematika, guru fisika, mereka masuk saya keluar ke maktabah tapi bukan keluar ngeluyur. Ke maktabah buka kitab. Jadi memang sejak kecil saya udah senang baca kitab. Masya Allah. Makanya kelas 1 SMA saya itu bisa ngajar ilmu nahu kelas 3 mualimin itu karena lebih dulu belajar dari mereka gitu. Karena saya tidak ingin belajar yang umum-umum gitu. Waktu dulu gitu ya. Tapi ketika saya keluar mau ke Lipia itu meminta nilai ke guru matematika nilai 8. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya, Bisa guru saya itu bilang, kamu kan jarang belajar. Iya. Kata saya bisa ngitung waris ya. Bahkan dulu saya belajar ilmu hisab, ilmu menghitung tanggal 1 Ramadan, tanggal ini itu bisa gitu. Jadi kata saya dikasih nilai 8 tidak mengapa, karena
untuk ilmu yang saya butuhkan itu udah sesuai gitu. Adapun tidak tahu sinus kosinus, saya tidak akan jadi orang seperti itu. Nah itu kemudian saya belajar ke Libya ya, belajar ke Libya waktu itu ada 16 orang daftar dari Tasik, dari berbagai pesantren, tapi ditakdirkan yang keterima cuma saya gitu. Waktu itu ke UI, ke Ida Dugo. Tapi mungkin dalam sejarah waktu itu saya masih belajar juga dari bentuk-bentuk harokah ya, pergerakan-pergerakan Islam yang dikenal waktu itu. Nah, kemudian tahun 2005 itu ketemu dengan seorang dokter holistik yang ada di Purwakarta itu. Kenal dengan Dokter Husain Bajri. Nah, beliau menceritakan itu ada seorang guru di Yaman yang mengajarkan ilmu hadis itu. Nah, saya belum tahu apa itu salafi, belum. Ya, secara umum cinta sunnah ya, karena belajar sunnah ya dari Persis kan artinya kembali kepada hadis Quran gitu. Nah, itu terinspirasi sama beliau. Kata beliau kalau ingin belajar ilmu hadis ke Yaman. Nah, kemudian tahun 1996 itu saya dengan semampu orang tua mengumpulkan uang untuk beli tiket. Waktu itu tiketnya itu one way, pulang balik itu 5 juta waktu itu. Oh, Masya Allah. Banyak orang yang infak pada saya Sekali. itu. Nah, kemudian saya berangkat ke Yaman. Nah, waktu itu saya masih musbil ya. Artinya celana saya masih perlente gitu, pakai baju meja, kemudian dimasukin, kemudian celana masih isbal. Karena saya belum mengenal tentang, udah mengenal lah gitu tentang isbal, tapi belum meyakini bahwa itu yang hak itu benar. Nah, kemudian saya ke Yaman itu ditemani sama teman saya dari Tasik juga, dan memang agak unik gitu. Nah, ketika saya masuk ke Yaman itu yang terbayang sama saya kan namanya sekolah ke luar negeri itu mewah gitu ya. Iya. Nah, ketika datang ke sana ke bandara, nah itu di bandara itu ada unik ya. Di bandaranya pakai detak sarung. Ternyata baju saya dibukain satu-satu. Oh gitu. Kemudian di luar itu banyak pengemis waktu itu gitu, sebelum Yaman berubah. Hari itu saya ke hotel. Di hotel itu ada orang-orang makan kot itu, sampai ininya kayak orang makan sisi gitu. Nah, saya waktu itu tanya ke resepsionis, ada Majnun gitu. Saya bilang, kata mereka bukan ini orang-orang, artinya orang punya gitu. Tapi makan. Nah, keesokan harinya ini ada teman kita Abdul Hakim namanya, Allah yahfad, itu dari Purwakarta juga, beliau Bajri juga. Waktu itu ngantar saya, dia rambutnya panjang sekali, saya kira ini Masya Allah pasti banyak hafal hadisnya. Ketika itu saya dibawa ke Masjid Khair. Masjid Khair itu masjid yang paling terkenal di kota Son'a. Nah, masjid sholat pakai sandal. Saya semakin bingung di situ. Ini sholat pakai sandal dibawa ke ada yang uniknya di situ. Saya itu kan dibelikan baju, diganti baju saya tadinya pakai kemeja sama celana, dibeliin gamis. Cuma kan saya badannya agak pendek gitu, tidak cocok dengan panjangnya baju itu, isbal. Nah, akhirnya karena tidak mungkin besoknya mau berangkat ke Damaj, itu saya beli solatif itu. Beli itu solatif atau isolasi. Ya, lakban. Akhirnya dilipat pakai lakban itu. Waktu itu ini perjuangan itu. Pakai lakban itu. Karena saya juga malu waktu itu. Nah, diantarlah sama orang dari Afrika, itu dari Somalia. Jadi teman saya bertiga, satunya orang Somalia. Itu setiap perbatasan itu kan diperiksa. Tapi saya ingat doa yang waktu itu bacaan saya kan bacaan buku Harokah. Yang saya baca itu buku Abdul Azam ya, belum buku-buku ulama ini. Di situ ada doa Bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi setiap diperiksa saya doa itu. Alhamdulillah lolos gitu ya. Sampai di perbatasan mau ke Sodah, itu yang ngantar saya ditangkap gitu. Karena orang Somalia itu rata-rata tidak punya paspor, tidak punya iqomah apalagi gitu. Nah, saya yang ngantar saya ditangkap itu. Nah, akhirnya sampai ke Sodah itu. Sodah itu ya kota
kabupaten lah kalau di kita itu. Ada anak kecil, turi Damaj, Syekh Mukbil. Ada anak kecil nanya sama saya itu, mau ke Damaj? Iya. Akhirnya saya naik mobil pickup itu, yang di depan ada sopir, di belakang ada satu jajar, di belakangnya tanpa atap. Nah, waktu itu saya di belakang. Nah, di situ ada orang Baduy itu muji saya baca Quran. Jadi orang Baduy muji saya baca Quran. Saya baca gitu karena saya nggak malu, waktu itu baca aja gitu. Kata dia, saya aja nggak bisa baca Quran, kamu orang aja nih bisa baca Quran. Nah, akhirnya saya di situ agak ini ya belum mantep gitu waktu itu. Kenapa? Ini mau sekolah di luar negeri kok ke Utan gitu ya. Ke sana kan dari Sodah ke Damaj itu nggak ada aspalnya. Itu kayak Paris Dakar gitu. Jadi waktu itu ada aspalnya, tapi di pasir gitu, mobil. Kadang gini-gini gitu kan, karena memang bukan di tempat duduk gitu. Sampai ke Damaj itu, waktu itu mau maghrib. Tapi kebetulan karena di Damaj itu tidak ada listriknya pakai genset besar itu. Akhirnya saya belum ketemu dengan Syekh Mukbir, rahimahullahu ta'ala. Saya dibawa ke itu perumahan, tapi dari tanah itu. Semakin kaget, kok ini kayak di Papua kata saya itu waktu itu. Jadi saya agak-agak itu juga, hati itu antara kuat atau enggak waktu itu. Nah, keesokan harinya siang itu pelajaran Ibnu Katsir dan buku beliau yaitu Al-Jami'u Shahih fi ma laysa fi Sahihaini yang dibaca oleh beliau. Nah, saya kira Syekh Mukbil itu ada penjaga, itu senjatanya lengkap, jenggotnya segini, dikira itu Syekh Mukbil. Ternyata Syekh Mukbil itu badannya kecil. Ya, artinya perawakannya nggak terlalu beda. Dengan saya mungkin tidak jauh beda, cuma Syekh Mukbil ganteng putih gitu. Masya Allah. Nah, disitulah saya senang gitu. Pas ngejelasin hadis, terasa gitu. Inilah gitu ilmu hadis. Kemudian sorenya saya itu habis duhur ketemu Syekh gitu, diperkenalkan ini thalib baru dari Indonesia. Nah, saya senang gitu. Nah, sore harinya saya dibawa ke maktabah. Maktabah itu besar sekali lah. Mungkin tempatnya 40 ke 40 ya gitu. Di situ ada. Saya senang gitu melihat itu maktabah lengkap gitu. Karena saya udah kebiasaan dulu ketika di Libya senang baca gitu. Nah, di sore harinya pada asar itu setelah saya dari maktabah itu ada pelajaran fikih. Itu yang ngajar itu Syekh Abdurrahman Mar'i yang meninggal itu di Aden, yang dibunuh sama orang Syiah gitu. Beliau ngajar itu Darurul Mudiyah, itu dijelaskan aqwal ulama. Nah, di saat itu termenung, dan apa yang saya takut itu udah saya walaupun di tempat seperti ini merasa nikmat itu. Jadi merasa nikmat. Nah, kemudian mungkin setelah saat itu saya dianugerahkan banyak ketemu dengan orang Libya gitu. Dan di waktu saya debat terus tentang masalah imamah jamaah gitu, karena mungkin latar belakang dari harokah saya dari Indonesia, dari harokah yang identik tentang jamaah imamah gitu, baiat gitu. Nah, itu sekitar 4 bulan saya dialog gitu, sampai saya paham ini dalilnya, ini argumentasinya. Dan waktu itu saya bikin surat ke kakak saya, itu sekitar 8 lembar gitu. Menjelaskan tentang pemahaman Said Hawa, kitab-kitabnya. Saya suratin itu ke kakak saya. Dan kakak saya disuruh belajar ke beberapa ustadz gitu di Indonesia, ke Ustadz Abu Nida, ke Ustadz Abdul Hakim. Dan kebetulan kakak saya belajar ke Ustadz Abdul Hakim, itu diketemukan dengan Ustadz Abu Haidar, Ustadz Abu Rafiq, Ustadz Abu Nida, dan ketemu Ustadz Abdul Hakim itu. Nah, kemudian ringkas cerita saya belajar itu ya memang mungkin beda dengan antum itu ya di Jamiah Islamiyah, masya Allah ya, antum di Libya. Waktu itu saya pergi ke sana, ya belajar memang unik di sana, belajar di bawah pohon, ya kadang-kadang saya pakai kardus gitu ya, kemudian itu ada suara bomba, karena saya umur udah agak tua waktu itu, dan belum nikah. Sekarang gitu muda ya. malah Ustaz ya. 48 ya saya, 48. Nah, itu sehari itu saya ngambil pelajaran 5 pelajaran, dengan pelajaran Syekh Mukbil itu 8. Jadi 5 pelajaran, akidah, fikih, hadis. Nah, itu pokoknya 5 pelajaran sehari. Sampai waktu 3 tahun saya sakit liver, tidak bisa jalan, karena mungkin masukan makanan kurang, tapi terlalu diporsir. Kadang
belajar saya biasanya gini. Jadi kalau di Yaman itu punya kelebihan, ya punya kitab di sini ada taklik gitu. Taklik di sini, hasiah kaki. gitu. Catatan kaki. Dan itu yang merasakan saya belajar di situ karena biasanya gini, kalau udah belajar maksudnya fikih jam segini, kita ke maktabah. Cuma mungkin kalau di Yaman waktu itu maaf genset itu sampai jam 9 malam. Jadi kalau setelah jam 9 malam mati. Maka mungkin saya teringat ke kampung gitu ya. Kalau belajar itu pakai itu ada bekas sarden itu yang wadahnya itu dikasih minyak, kemudian dikasih sumbu. Jadi kalau saya pulang dari maktabah itu kadang-kadang hitam hidung itu karena itu. Dan itu mentaklik ya, kita buka kitab kemudian menghafal apa yang tadi dibahas itu. Nah, kemudian ya ketika Syekh rahimahullahu taala dan saya mungkin menceritakan alhamdulillah setiap saya belajar satu buku itu tidak pernah tidak selesai gitu. Jadi bahkan saya belajar usul fikih waktu itu teman-teman yang mungkin dari murid-muridnya Ustaz Ja'far umumnya tidak senang usul fikih gitu. Bahkan mungkin ada seolah-olah usul fikih itu buku pelajaran tidak penting waktu itu. Saya belajar usul fikih yang sampai akhir cuma saya sendiri gitu. Yang lainnya itu berjatuhan. Dan mungkin ini juga salah satu mungkin karena banyak dari sisi pemahaman fikihnya mungkin kurang itu disebabkan kurang memahami tentang kaidah-kaidah usulnya gitu. Kaidah-kaidah usulnya. Nah, setelah beberapa kitab selesai, alhamdulillah kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selesai, kemudian kitab Bulughul Maram, dan Allah Ta'ala memberikan ya kesempatan bagi saya di sana itu sempat hafal Bulughul Maram dengan hafal Riyadus Shalihin sama Umdatul Ahkam gitu, waktu itu. Jadi sering Pak gitu berdua dan saling mendengarkan, kemudian ditanya tentang istinbat hukumnya. Nah, ketika tahun 2000 awal 2001 Syekh Mukbil itu berobat. Nah, saya pulang ke Indonesia dan saya sampaikan juga saya selama 4 tahun di sana itu tidak punya iqomah gitu. Jadi saya tidak tahu Yaman kecuali Son'a dan Damaj saja. Nggak pernah mana. Jadi tidak pernah mana-mana kecuali belajar. Nah, ketika pulang saya bayar goromah mestinya gitu. Bayar goromah selama 4 tahun itu mestinya besar. Tapi saya mendatangi mendatangi imigrasi. Padahal imigrasinya orang Syiah Rafidhah waktu itu. Saya bilang saya mau pulang, saya tidak punya uang, nih saya punya uang $100. Mau diterima enggak kata saya itu. Ternyata beliau mengatakan diterima, katanya udah kamu pulang aja gitu. Jadi dapat pengurangan yang banyak gitu. Itu mungkin sedikit perjalanan. Ketika pulang ke Indonesia di Tasikmalaya itu udah ada pesantren, santrinya 20 orang saja gitu kan. 20 orang kemudian mulai berdakwah. Ya mungkin kalau tadi dibilang saya serius gitu ya. Ya itu serius kalau di mimbar. Insyaallah kalau ketemu ya kita bisa ketawa. Ya mungkin itu seperti itu. Ya kalau perjalanan dakwah mungkin lain ceritanya. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Begitulah pemirsa. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah seperti begitu berat perjuangannya ya selama pembelajaran memperoleh ilmu sampai jauh ke negeri Yaman. Nah Ustaz Abu Qatadah kalau boleh tahu nih untuk yang kita nih di sini yang di Jakarta dan pemirsa Fatwa TV di seluruh Indonesia insya Allah apa sih tips untuk bagi orang tua supaya bisa punya semangat sebegitu kuat untuk menuntut ilmu? Apa nih nasihatnya? Dan kami tanya sekali lagi, kira-kira apakah Yaman masih menjadi tempat yang kondusif untuk menuntut ilmu pada saat sekarang ini? Ya, kaum muslimin tentunya di sini teman-teman yang saya hormati juga. Pertama ya kalau saya rasakan tetap ya yang paling utama itu adalah kedua orang tua. Ya. Jadi kedua orang tua bahwa kedua orang tua saya walaupun bapak saya petani, ibu saya petani, tapi giroh untuk menyekolahkan itu besar ya bapak saya. Bahkan ingat ya kalau saya ternyata ingat ke bapak saya udah meninggal, kalau ibu masih ada. Itu ibu saya itu kalau sekolah gitu, itu dibayar di awal tahun itu. Walaupun bukan orang punya seperti yang lain.
Jadi ketika saya ke pesantren itu bayaran setahun itu dibayar di muka gitu. Oh, Dibayar di setelah ya, panen. itu mungkin ya gitu. Jadi semangat itu untuk menyekolahkan, semangat untuk berdoa. Begitu ya Berdoa. caranya. Bahkan istilahnya itu orang tua saya itu biar tidak punya apa-apa yang penting anaknya sekolah gitu. Itu motivasi gitu dari orang tua. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya mungkin kalau saya sih itu ya tidak ragu lagi ya keikhlasan yang ada dalam hati, dan setiap orang mungkin akan menilai dirinya sendiri. Berkaitan ikhlas tidak bisa diukur dengan orang lain. Tapi ikhlas adalah salah satu unsur pertama gitu. Unsur pertama untuk setiap orang. Kemudian yang ketiga adalah kita itu harus punya mabda, punya goyah gitu. Jadi mabda itu apa sih yang menjadi motivasi kita belajar dan untuk apa? Ya kalau saya maaf gitu ya, saya memang tidak punya gelar gitu ya, dan antum mungkin ini ustadz semua punya gelar. Saya senantiasa berkata begini bahwa belajar adalah untuk tahu gitu. Jadi belajar adalah untuk tahu dan belajar untuk disampaikan, belajar untuk diamalkan itu. Jadi tidak ada ukuran, tidak ada ukuran. Kalau sekarang itu kan istilahnya learning to know, belajar untuk sepanjang masa gitu, dalam istilah dunia pendidikan. Kemudian learning to do, belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Ya, itu istilahnya gitu kan. Dan itu yang menjadi motivasi saya dari dulu gitu, dari dulu. Saya mungkin kalau ditanya ijazah, saya ijazahnya SD saja, punya ijazahnya gitu. Jadi tidak punya ijazah. Tapi semangat untuk belajar, semangat untuk belajar itu ada. Dan kalau dalam bahasa saya begini, yang tidak ada itu ada gitu. Cuma bagaimana kita mengadakannya gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, yang tidak ada itu ada gitu kan. Dalam arti bahwa kita harus bisa. Kemudian dalam bahasa saya itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu karena Anda tidak melakukannya gitu. Anda tidak melakukannya. Maka saya sering menyampaikan juga ke guru-guru yang ada di Usunnah ketika menjelaskan tentang masalah IT gitu kan, kemudian masalah kemajuan zaman gitu ya. Saya tadi dilahirkan di masa kolonial tapi berpikir milenial kan gitu. Itu senantiasa bisa menggunakan dan ini motivasi ya. Seperti tadi contohnya ini media gitu, media menggunakan media, kitab-kitab, bahkan saya sering memberikan motivasi ke ustadz-ustadz ya, contoh saya punya perlengkapan, saya bukan mimbab ini tafakhur, tapi perlengkapan itu perlu. Jadi saya senantiasa kalau beri laptop, beri media itu mencari yang terbagus itu. Masya Allah. Untuk apa? Untuk media kita ilmu dan media untuk kita berdakwah gitu. Media kita untuk berdakwah. Pokoknya saya sering sampaikan ke guru-guru, Anda jangan menjadi orang yang kedua dalam menggunakan media gitu. Anda harus menjadi orang yang pertama. Anda jangan terdahului oleh orang lain gitu. Kalau sebisa mungkin gitu kan. Ini dalam motivasi dalam belajar. Kemudian kalau saya senantiasa menjaga kesehatan, ya, dan alhamdulillah selama saya dianugerahkan berdakwah ini mungkin dari sejak pulangnya itu berdakwah, sebelumnya juga udah berdakwah, itu belum pernah sakit sampai hari ini. Itu biasa ya. Tapi saya belum pernah, makanya nggak ada santri yang tanya kemana Ustaz pada sakit, enggak. Itu senantiasa menjaga makan sedikit, kemudian olahraga, ya, kemudian ya tadi santai gitu ya, santai. Jadi jangan lihat saya di mimbar, serius. Ya, memang saya juga suka tanya-tanya ya, sampai saya itu apa sih yang menjadikan ibu-ibu takut sama saya mau nanya gitu. Saya suka baca saya ke mimbar, ke cermin, apa sih gitu. Padahal kalau udah ketemu ya mungkin orang bisa ketawa sama saya gitu. Ya mungkin itu kesehariannya gitu. Iya, Masya Allah Ustadz. Baiklah Ustadz, Ustadz Zuna, ini kami sangat berterima kasih Ustadz atas tips-tips atau bagaimana cara supaya kita tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan insya Allah semoga pemirsa di sini dapat bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah di sini, dan kami semua di sini, kru di Jakarta, di Solo, di Jember, dan di Tasik ya. Kami juga berterima kasih atas Ustadz Abu Qatadah atas waktunya yang telah diluangkan untuk
ngobrol bersama kami di sini. Dan semoga Ustadz Abu Qatadah nggak bosen ya, nggak kapok, nggak kapok untuk kami undang lagi. Dan insya Allah Fatwa TV juga pengen nih tuker-tukeran program sama MGI, insya Allah tuker-tukeran Ustadz juga boleh. Baiklah Ustadz, untuk itu kami mohon maaf bahwa insya Allah kami bisa ketemu lagi. Kami berharap bisa panjang usia kami untuk bisa mengambil ilmu dari Ustadz Abu Qatadah. Baiklah Ustadz, kami sudahi dulu obrolan kita dengan Ustadz Abu Qatadah ya. Ustadz, kami ucapkan di sini jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya bersama kami. Baiklah pemirsa Fatwa TV, itulah obrolan kita Asatizah Dewan Fatwa dan Ustadz Abu Qatadah yang telah begitu panjang, lengkap, detail ya, bagaimana beliau menuntut ilmu. Untuk itu simak terus di program ini, masih ada yang seru insya Allah ya. Kabar gembira untuk mereka yang sungguh-sungguh berniat menambah ilmu dan bagi mereka yang ingin merojaah semua serial program Fatwa TV, kini saatnya. Mulai bulan Syawal tayang setiap hari. Jalan lurus pukul 6 pagi. Menciptakan manusia demikian. Baiti Jannati pukul 7 pagi. Sirah Nabawi pukul setengah 8 pagi. Toharoh dan sholat pukul 8 pagi. 10 sahabat pukul setengah 9 pagi. Dengan sesuatu yang diturunkan. Ekonomi Islam pukul setengah 10 pagi. Karena 20.000 tadi imbalannya apa? Tidak Kisah para Dan nabi ini salah pukul satu 10 sifat pagi. yang harus dimiliki para pendakwah. Setiap muslim. Doa dan zikir pukul setengah 11 pagi. Menunjukkan kepada sifat Allah Ilmu kaidah fikih mulai 11 pagi. Tanah wakaf itu tidak bisa digunakan. Melakukan seperti yang dilakukan. Cermin akhlak mulia setengah 3 siang. jiwa akan terasa Mengenal Allah pukul 5 sore. terus merintih. Yang mereka rukkaan sujud. Nama-nama ini bila disebutkan yang mereka peroleh. Semua kami kemas dan sajikan setiap hari di jam yang sama. Bulan Syawal Syarat Ilmu bersama Fatwa TV. Sejak aku di kuburan baki, Aisyah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, betul, itulah aku." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aghirt, apakah engkau cemburu hai Aisyah?" Maka Aisyah kemudian menjawab, "Mana mungkin ada istri seperti aku ini tidak khawatir, tidak cemburu dengan suami yang seperti engkau." Pada hari itu manusia ingat, ya Allah, ternyata benar ada neraka, ternyata benar hari pembalasan. Tapi apa gunanya? Allah sudah ingatkan berkali-kali di sini. Sebagaimana seorang anak sebelum ujian nasional kasih tahu sama gurunya, belajar nak, sama orang tuanya belajar nak. Dia tetap main-main. Ketika hari pengumuman nilai dia keluar, ya Allah, ya tazakar. Tapi buat apa? Kalau mungkin di dunia dia bisa ngulangin kembali agar dia sukses. Tapi pada hari itu nggak berguna lagi apa yang dia ingat jamaah. Apa yang dia ingat jamaah. Beliau adalah keponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an." Wahai Rasulullah, aku sering membeli banyak jumlah jual beli, sering bertransaksi. Fama yahillu li minha wa ma yahrumu alai. Apa yang halal yang aku boleh lakukan dan apa yang haram. Lalu apa dijawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bani akhi, idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya apa yang halal dan apa yang haram. Tapi Rasulullah menjelaskan yang haram sehingga ini menjadi kaidah. Dan kebanyakan para pedagang ini yang mereka langgar. Apa yang dikata Rasulullah? Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sesuatu untuk tujuan dijual, maka jangan engkau jual hatta taqbidahu, sampai barang tersebut Anda terima terlebih dahulu. Kaidah ini berbunyi, bukti adalah kewajiban orang yang menuntut hak
Sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari tuntutan yang diarahkan kepadanya. Kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Beliau menyabdakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Bahwa bukti itu adalah kewajiban orang yang mengajukan tuntutan. Orang yang menuntut orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan segala bentuk kebaikan, Allah akan berikan dia kefakihan dalam agama. Kalau Anda sebagai seorang kepala rumah tangga, Anda menjadi kepala rumah tangga yang baik bila Anda menguasai ilmu agama. Anda menjadi seorang rakyat, Anda akan menjadi rakyat yang baik kalau Anda menguasai ilmu agama. Kalau Anda sebagai seorang pedagang pun demikian. Anda menjadi pedagang yang baik, pedagang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk untuk berhasil menggapai kebaikan dalam perdagangan Anda bila Anda menguasai ilmu. Dan tentu yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis ini adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama Anda bisa mendekatkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala yang dapat menodai jiwa Anda, menjerumuskan Anda dalam kesengsaraan dunia ataupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah jumpa lagi kita ya. Ketemu lagi kita di program Ramah Tamah bersama Asatizah Dewan Fatwa. Nah, tentunya pemirsa ingin tahu dong siapa aja ya asatizahnya dan bagaimana kisah-kisah di balik kajian-kajian seriusnya mereka, kajian-kajian ilmunya, kajian-kajian kitabnya. Nah, di balik mereka bisa menyajikan ilmu, kita kan taunya sudah jadinya nih. Nah, bagaimana dulu ketika proses untuk mendapatkan ilmunya? Nah, boleh dong kita juga tahu ya. Nah, mari kita sapa berikut ya ustadz-ustadz yang sudah hadir di studio di sini ya melalui Skype tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah kumpul lagi kita di sidang Dewan Fatwa yang keberapa ini? 11 ya. Masya Allah ya. Ya pemirsa Fatwa TV, Ustadz Dr. Sufyan Baswedan ada dari Kota Solo. Kemudian Ustadz Dr. Abdullah Roy ada di Kota Jember. Nah, yang satu ini Ustadz kesayangan saya, sahabat kita semua di sini, sahabat fulus. Nah ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Nah, tentunya untuk ini sudah tidak asing lagi Ustadz Sofyan dengan Sirah Nabawi, Ustadz Roy dengan Kitab Tauhid, terus Akidah Jalan Lurus, kemudian Ustadz Ustadz Nizar Sa'ad dengan 10 sahabat terbaik dan fikih praktis ilmu maris. Nah, sekarang kita tanya satu persatu nih yang ada di sini. Nah, siapa dulu ya? Baiknya siapa dulu nih yang ini? Senior dulu lah, Pak. Bagaimana? Yang senior dulu. Yang senior dulu ya? Oh, yang senior berarti Ustadz Nizar. Iya, betul. Ustadz Nizar yang senior. Yang kolonial. Umurnya tok ya, Pak. Oh. Coba kita tanya Ustadz Nizar, kita beri kehormatan kepada Ustadz Nizar. Nah, pertama nih kita bisa saling tanya ya di sini ya. Ustadz, bagaimana kondisinya Ustadz sekarang nih? Gimana situasi di rumah? Udah jalan-jalan kemana apa bagaimana Ustadz Nizar? Ya alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita mengikuti instruksi pemerintah di rumah aja. Paling keluar kalau ada kepentingan mendesak aja. Iya. Kalau enggak kita nikmati keberadaan kita di rumah. Kita selama ini kan pengen di rumah, sekarang udah di rumah. Sekarang udah ya. Selama ini cari tanggal merah ya, sekarang tanggal merah terus ya. Iya. Tanggal merah terus, sudah beberapa bulan.
Iya, Cari Masya long Allah. weekend. Ini bukan long weekend lagi, sudah long ini. Long ya, very long. Iya, alhamdulillah. Ya Ustadz, ini kami pengen tahu, pemirsa juga pengen tahu nih Ustadz. Banyak sekali yang ingin kami tahu dari Ustadz Nizar nih. Kok memilih menjadi seorang dai gitu loh? Nggak jadi manajer aja atau jadi pilot atau apa? Kenapa memilih jadi seorang dai yang mengabdi untuk mendakwai umat? Nah, monggo diceritakan nih, kenapa bisa menjadi seperti ini? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ya Pak. Memang abah saya dagang di pasar. Saya itu lulus SD apa dulu zaman Jepang itu namanya, bukan SD ya, cuma sebatas SD. SR, sekolah rakyat. SR ya. Bahkan walidati rahimahullah rahimahullah rahmah wasi'ah wa askanahallah fasih jannati. Dulu baca Latin aja nggak bisa walidati itu. Tapi kalau tulisan Latin diganti dengan bahasa Arab bisa baca. Aneh. Masya Allah. Ya, jadi kalau ditulis Latin gitu, walidati nggak bisa baca. Walidi dulu kerja di Jakarta, Abah kerja di Saudi, Abah Ana dulu Saudi. Kalau ngirim surat, Umi Ana nggak bisa baca. Tapi kalau diganti tulisan Latin, kita ganti dengan tulisan Arab, baru dibaca sama walid. Unik. Bahasanya bahasa Arab, tulisan Arab bahasa Arab. Pokoknya tulisannya Arab, Ustaz. Walaupun bunyinya itu Indonesia, dibaca sama kita. Oh, gitu. Baca. Tapi kalau diganti ke Indonesia tulisan Latin, enggak bisa baca. Katanya kita nanya, Mi kok gini Mi? Ya dulu belajarnya begini. Iya. Nggak tahu sekolah apa gitu ya. Begitulah lingkungan ya. Iya. Jadi lingkungan kita ini kalau anak boleh sebut kelompok gitu ya. Lingkungan anak ini lingkungan habaib. Habaib, ya. Iya. Jadi namanya maulid itu kayak makan obat. Oh, maksudnya 3 kali sehari? Jadi ada maulid campur. Maulid itu campur segala usia. Ada, ini kalau bicara maulid malam Jumat. Ada maulid khusus remaja. Oh gitu. Ada yang khusus tua-tua. Masya Allah. Jadi ini bergilir dalam seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali khusus maulid. Itu dipanggil Ustadz? Dipanggil? Atau Iya, dipanggil. Dipanggil. Dulu kita dipanggil, di situ tempat kita gitu. Duduk sama mereka. Kalau SD-nya dulu anak di tempat Syiah. Itulah lingkungan, bisa dibayangin lingkungan kita. Tapi kita waktu itu ngalir aja ya, polos-polos, nggak ngerti ini, yus adanya begitu kita lakoni. Cuman satu prinsip, saya pengen belajar bahasa Arab itu aja. Ana bilang, Ana mau belajar bahasa Arab. Ana bilang sama Abah Nabi, Ana mau belajar bahasa Arab. Ya sudah nak, Abi doain kamu nak, biar jadi ustadz, jadi dai kamu kalau gede nak. Jadi uniknya Ana ingat dulu, kalau di rumah itu ada lampu mati. Lampunya mati, atau betulin apa itu. Kakak-kakak Ana bilang, Zar itu betulin lampunya. Abah Ana teriak dari kamar, jangan Nizar yang betulin, nanti nggak jadi ustadz, suruh kami yang lain. Ada kakak Ana namanya Fahmi, biar Fahmi yang betulin. Jadi Ana nggak pernah megang namanya ganti lampu itu, Ana nggak pernah. Masya Allah. Dilarang sama Abah Ana. Boleh, jangan Nizar, biar Nizar belajar. Tuh, ayo baca kitabnya, katanya mau jadi ustadz, katanya Walidi rahimahullah rahmatullah. Doa orang tua. Abah Ana itu besar gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Walaupun waktu belajar di Libya dulu, terkadang untuk berangkat ke Jakarta itu Abah Ana nggak punya duit untuk nyangonin Ana. Terus gimana tuh? Ya, ada pernah satu ketika mau berangkat ke Jakarta naik kereta dulu kan 12.000 itu kereta rakyat kan. Oh iya. Nah, nggak punya uang Abah Ana. Ana tahu Abah Ana nangis waktu Ana mau berangkat, nggak punya uang. Nah, tapi namanya laki-laki kan mesti ditahan gitu ya. Abah Ana nangis gitu, karena nggak bisa ngasih uang ke Ana untuk berangkat. Masya Allah.
nggak bisa ngasih uang. Ana bilang, Walidi bilang, nak, Abi nggak punya uang sama sekali. Emang kamu masuknya kapan? Masuknya besok lusa, Bi. Jadi hari ini harus berangkat. Nah ini sabahna karena nggak punya uang. Itu Ana punya hal. Hal itu kakaknya Umi Ana. Kakak Umi Ana pulang dari pasar. Iya. Katanya, Zar, kamu dipanggil tuh. Ada namanya dulu Abu Bakar namanya. Tuh kamu dipanggil Ami Bakar. Oh, gitu. Ya udah, Ana mau berangkat ke Ami Bakar, Nizar buat beli tiket. Subhanallah, ada aja jalan gitu ya. Iya, ya, doa orang tua gitu ya. Iya. Ada jalan, Nizar kamu buat beli tiket nanti. Deh. Deh. Terus satu lagi khalati kakaknya, ini saya dibawain tempe orek, ini dibawain abon, ini buat makan. Ya sudah, ini buat di kereta ya makan, jangan beli, ini sampai airnya. Berangkat sudah. Jadi di Jakarta kita dulu di Libya itu nggak pernah ceritanya dapat kiriman fulus kayak teman-teman lain, itu nggak ada ceritanya, nggak pernah. Jadi jurusnya ya jurus gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Nggak ada nyambi kerja gitu Ustaz di sana pas di Libya. Wah, nyambi kerja anak nggak seneng Ustaz. Bagi anak itu merusak acara gitu ya. Itu anak kita mau fokus belajar, ditawari TPA ngajar ini apa privat, saya enggak pernah mau. Karena anak nggak kenal Jakarta. Jakarta itu yang anak tahu, Ustadz, Kampung Melayu, Pasar Senen, deh Salemba. Masya Allah. Libya masih di Salemba ya? Libya waktu itu masih di Salemba. Oh gitu. Awal tinggal di Kampung Melayu, makanya jadi tahunnya Kampung Melayu ke arah Salemba, terus sama Pasar Senen. Sudah itu aja saya tahu. Jadi kalau disuruh ke tempat lain, deg-degan anak Ustadz, gemeteran karena anak nggak tahu. Di Libya mulai edat juga Ustaz Nizar? Ana dulu ingat masuk Libya itu 92, saingannya ada 800 orang waktu itu yang daftar. Itu jalan Salemba itu luar biasa penuhnya. Karena pendaftarannya cuma 1 hari. Ekstrim Saudi kan. Nah, jadi pendaftaran 1 hari, 800 orang dalam 1 hari itu yang daftar. Waduh, Masya Allah. Jadi yang diterima itu berapa ya? Yang diterima 60. Nah, gitu. Yang diterima di level 2 dulu, terus Ana masih ingat itu, kemudian Ana di level 2 langsung diterima. Ustadz Mu'ti Ali di level 2, Ustadz Elvi Syam. Wih, Masya Allah. Satu kelas sama Ana. Oh, sama Ustadz Irwandi. Ustadz Irwandi itu masuk di diploma. Oh, gitu. Atasnya antum ya? Ana masuk dulu, udah lewat berapa tahun? 2 tahun Ana masuk. Ustadz Irwandi baru daftar di diploma. Karena beliau masuk nggak diterima kalau nggak salah. Lebih memilih masuk ke diplom, ketemunya di syariah. Oh, Masya Allah. Nah, Ustadz, ini waktu itu kan kita sempat ngobrol sama Ustadz Irwandi nih, Ustadz Nizar. Katanya Ustadz Nizar tuh ketua kelas di Libya. Apa bener? Ayo. Jadi apa ya, kita ini kan gaya dengan lingkungan kampung Arab. Oh, Jawa gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu yang nekat maju kemana-mana itu Ana. Oh gitu. Rahasianya di sini. Ya, dan akhirnya jadi ketua kelas abadi katanya Ustadz Irwandi. Jadi kalau seumur hidup. Jadi kalau ada apa-apa itu kita anak nggak lari ke su'un tulab. Oh gitu, Masya Allah. Nggak ke su'un tulab. Anak pikir ngapain anak ke su'un tulab, capek-capekin. Anak langsung temui Raisul Amidul Kuliah. Kalau Amidul Kuliah nggak ada jawaban, sekretaris mudir anak ketok mejanya. Anak samperin. Jadi ketua kelas abadi. Dr. Ali Ad-Dakhilullah itu yang nulis tariqah Naqsyabandiyah itu, muhakkik kitab I'lamul Muwaqqi'in. Itu kan Mudir beliau Libya sempat ketika itu ya. Mudir Libya.
Itu nggak saking seringnya sampai apal sama anak. Ya Nizar, ayo khidmah, ampun dia. Jadi akhirnya jadi ketua kelas abadi, Ustaz. Begitu, Ustaz. Masya Allah, bagilah Ustaz seperti itu. Nah, iya. Satu deh pertanyaan terakhir yang masih kami penasaran nih. Dari Lipia S1, loh kok larinya S2-nya kok manajemen tuh gimana, Ustaz? Manajemen pendidikan kok bisa ke situ, Ustaz? Ya, ketika masuk Lipia selesai, Ana bilang sama wali Bi, Ana disuruh ngurus pesantren. Bisa kamu nak ngurus pesantren? Iya. Allah Bi katanya. Ya wis dicoba, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak ada basic yang namanya manajemen pengelolaan. Gitu. Tiga yang unik itu, anak pertama jadi mudir itu kan tahun 2000. Tahun 99 anak lulus, tahun 2000 Yusuf Baisa meninggalkan pesantren. Dan pertama anak jadi mudir, anak disodori laporan keuangan. Anak bolak-balik ke baca buku bahasa Jepang ini. Ini apa karpe ini? Nggak ngerti anak. Karena nggak paham. Jelasin anak. Anak membaca laporan keuangan nggak ngerti. Karena bukan basic kita. Gitu ya. Nah, dari situ ceritanya, Pak Ana harus belajar. Oh begitu, itulah ya. Harus belajar. Karena kan ngurusin manusia kan nggak gampang. Nah, harus dari situ, ini Ana harus belajar. Kalau enggak susah, karena lembaga pesantren itu kan, kalau bahasa kita, arahnya kemana kan tergantung otaknya si mudir. Belajarlah di situ, itu ceritanya. Gitu. Iya, Masya Allah. Tapi ada unik, Mas Oki, waktu Ana belajar dulu manajemen ini. Kita kan bukan basic matematika, ilmu eksak itu kan bukan dunia kita. Belajar S2 ada mata pelajaran statistik. Anak bingung, ini mata kuliah apa statistik ini? Kan gurunya S2, S3, doktor ilmu matematika murni. Waduh. Wah, duduk di depan dia persis. Nerangin pelajaran dengan rumus matematika sepapan tulis, wah, panjang lebar 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, selesai anak ditanya, Pak Ustadz, mudeng? Ramudeng Pak. Berapa persen Pak? Ramudeng Pak. Saya juga bingung Pak ngomong apa, dari tadi saya juga enggak ngerti Pak. Anak yakin ini pasti ada faedahnya. Anak datang. Pas ujian akhir, anak dikasih nilai B+, padahal anak nggak ikut ujian. Pak minta maaf, saya nggak ikut ujian, saya tugas-tugas nggak bisa ngerjain, saya nggak ngerti Pak. Dosen bilang, saya salut sama Anda. Kenapa Pak? Anda kagak ngerti sama sekali, Anda tetap mau datang, dan Anda jujur. Akhirnya anak dikasih nilai B+ Pak Plonggi. Waduh. Oleh-oleh itu bonus ya. Oleh-oleh. Kalau ditanya anak nggak ngerti. Iya. Masya Allah Ustadz. Ya, pemirsa Fatwa TV. Nah itulah perjuangan dari Ustadz Nizar untuk bisa banting setir dari dari Lipia ke sekolah manajemen yang harus sebegitu berat ya, belajar matematika yang sebelumnya belum pernah dipelajari atau sebelum hanya dapat dasarnya aja tiba-tiba harus mendalami. Nah seperti itu, intinya adalah bagaimana kita supaya bisa tekun dan terus aja menatap itu ilmu agar bisa mendapat faedah walaupun sedikit tetap bisa dapat insya Allah. Baiklah pemirsa, kita sekarang gilirannya kita tanya kepada Ustadz Abdullah Roy. Nah, Assalamualaikum Ustadz Abdullah Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah dengar panjang lebar dari Ustadz Nizar. Nah, sekarang pemirsa insya Allah pengen juga tahu nih bagaimana perjuangan dan kira-kira apa yang menjadi motivasi Ustadz tuh niru siapa atau termotivasi dari siapa gitu. Kok cita-citanya hingga seperti sekarang ini menjadi dai yang memberi pencerahan kepada umat Islam di Indonesia, di tempat Ustadz di mana berada. Monggo Ustadz diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya mungkin cerita Ana nggak sedahsyat cerita Nizar dan ustaz yang lain. Sebenarnya
dari kecil alhamdulillah ya Allah SWT memberikan taufik, ya sudah ada kecondongan terhadap agama, ya. Dan tentunya pas di Jogja saat itu kita belajar dari para asatidzah saat itu seperti Ustaz Ihsan hafizahullah, ada Ustaz Abdullah Amin yang di Kediri hafizahullah, ya, kemudian ada Ustaz Abu Nida dan lain-lain ya, ada Ustaz Afifi Abdul Wadud. Keinginan untuk belajar agama ini semakin bertambah dan terus semakin senang dan cinta dengan ilmu agama. Di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang lain untuk mempersiapkan UMPTN, ya anak sendiri saat itu lebih asik ya belajar agama gitu ya. Setelah selesai sekolah ya sebelum asar kita udah berangkat ya, meninggalkan kos-kosan, pulang paling nanti setelah isya. Oh begitu. Waduh, Masya Allah. Setelah isya. Jadi setelah isya baru kita belajar pelajaran yang di kelas gitu. Yang lainnya itu les-les dan lain-lain, ikut daftar ini, ikut tryout dan lain-lainnya. Kita justru malah ikut program-program yang lain. Dan di Jogja alhamdulillah kajian itu sudah merebak ya di mana-mana. Kalau kita mau mengikuti tiap hari ada aja kajian di sana. Dan di situ anak sebenarnya orang tua inginnya anak masuk ke kedokteran. Ya, jadi dokter ternyata minta maunya. Iya Pak. Dan anak udah kenal sunnah dan orang tuanya inginnya anak kuliah gitu, paling enggak kuliah di UGM. Jadi anak nggak mau ke kedokteran, anak ingin kuliah, ingin kuliah. Dan subhanallah ya, taufik dari Allah saat itu anak ingin kuliah tapi keluar negeri gitu. Waduh. Jadi nggak main-main, karena anak dengar ada sebagian asatidzah yang mereka lulusan luar negeri. Kan anak tanya-tanya gimana belajar di sana. Oh di sana alhamdulillah nggak ada biaya, terus di sana bisa haji dan lain-lain. Nah ini saya ceritakan ke orang tua, anak ingin kuliah, nggak masalah anak kuliah setelah SMA, cuma saya ingin keluar negeri, anak bilang gitu. Oh, gitu. Nah sekolah di luar negeri ini harus bisa bahasa Arab. Jadi saya minta izin untuk ke pesantren gitu, intinya gitu Pak. Oh gitu, iya merayu untuk bisa lolos pesantren ya. Cita-citanya tinggi sampai ke Madinah. Sekarang dia minta izin untuk ke pesantren, diizinkan, alhamdulillah. Jadi kan setelah selesai Eptanas 4 hari kalau nggak salah itu hari Kamis, dari Senin sampai hari Kamis. Iya, 4 hari. Hari selesai, habis Isya saya langsung ke terminal Pak. Hari Kamis Isya langsung ke terminal. Dan itu pertama kali anak keluar dari Jogja sendirian menuju ke pertama kali ke Gresik. Bermodalkan petunjuk dari sebagian ikhwah di sana ya. Ini nanti antum naik bis ini, kemudian turun di terminal ini, dan naik bis ini dan seterusnya. Alhamdulillah Jumat pagi anak sampai di Al-Quran Gresik. Saat itu ada pendaftaran takhusus, itu rata-rata memang lulusan SMA dan sebagian besar atau bahkan seluruhnya kecuali anak itu sudah mengikuti daurah bahasa Arab. Ujian takhususnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, anak nggak paham. Alhamdulillah kemudian dari Allah ada aja yang bertanya tentang kepada panitia, ini nomor 1 maksudnya apa? Gitu. Nah, dijawab oleh panitia, oh ini maksudnya demikian. Sampai alhamdulillah soal-soal anak paham gitu, maksudnya pertanyaannya apa? Gitu. Ada yang bantu anak ya? Jawab, iya. Masya Allah. Lulus. Wah, alhamdulillah. Lulus. Terus anak masuk kelas dan teman-teman anak satu kelas di takhusus itu rata-rata udah pernah ngikuti daurah bahasa Arab. Anak 0 sama sekali Pak. Kan setiap hari kita yang baca bahasa Arab. Ditunjuk oleh ustadznya secara bebas gitu. Kadang si fulan, kadang si fulan. Jadi kita tiap hari harus mempersiapkan paling enggak 1 halaman setiap pelajaran. Untuk orang yang belum bisa bahasa Arab sama sekali kan susah sekali itu bacanya bagaimana. Akhirnya setiap malam itu anak ya istilahnya ngurusui teman-teman.
Nah ini, wah ini ngerepotin. Oh jangan deket-deket Ustadz Roy deh. Ini gimana bacanya? Sampai anak masih ingat gitu, merengutnya mereka gitu. Kalau Jadi sekarang ketemu lagi nggak merengut lagi kayaknya. Karena kalian anak sampai malu sekali saat itu, terus anak bertekad gitu dengan pengalaman belajar anak di SMA, karena alhamdulillah pas anak sudah tes takhusus, kemudian anak kembali ke Jogja, nilai anak alhamdulillah lumayan bagus, nomor 7 kalau nggak salah. Waduh. Ya, jadi nilai Eptanasnya nomor 7. Waduh. Sampai guru agama anak ketika tahu anak ingin masuk ke pesantren bertanya, kenapa nggak masuk ke MPTN saja, kan ini nilai antum bagus gitu. Ya sampai ya anak sudah tekad ingin mempelajari agama. Tapi alhamdulillah anak punya pengalaman belajar di SMA. Ya, cara meringkas, bagaimana cara di sana ada jembatan keledai gitu ya. Ya, jembatan keledai ini bagaimana kita menghafal dengan cara cepat, Pak, ada singkatan-singkatan bagaimana gitu. Itu anak buat sendiri. Iya. Dan cukup lumayan keras saat itu ya usaha kita. Jadi yang lainnya sudah tidur karena itu peraturan pondok kalau nggak salah sampai jam 9 atau jam 10 lampu harus mati semua. Oh gitu. Nah, nggak mau kita ganggu yang lain, akhirnya kita beli lampu sendiri. Ya kita kejar gitu, Pak. Yang mereka tidur kita kejar, dan saat itu anak dari awal benar. Jadi teman-teman yang di takhusus mereka sudah ngambil ekstrakurikuler itu udah tingkatan tinggi ya kitabnya. Anak sama anak-anak gitu. Belajar mukhtarat, mereka di samping anak udah halaqahnya udah lain. Ya kemudian anak halaqah sama anak-anak. Anak kejar. Alhamdulillah ya dengan kemudian dari Allah SWT mungkin sekitar ya mulai sedikit anak paham gitu, kaidah-kaidahnya. Sekitar mungkin 2 bulan atau 3 bulan alhamdulillah sudah dibuka. Ya sudah paham gitu. Anak coba baca sendiri, ternyata dibaca di kelas benar. Dan alhamdulillah tuh selama di Al-Furqan anak juara 1. Masya Allah, Masya Allah. Jadi satu kelas alhamdulillah, maksudnya semester pertama bisa juara 1, semester kedua juga. Nah pas setahun di sana, anak saat itu terus mengikuti berita dari Jakarta. Telepon itu ada Jamiatur Rahmah, anak telepon terus setiap bulan, Pak sudah ada pengumuman belum untuk muqabalah di Indonesia? Belum. Sampai ada berita ada muqabalah tahun ini diadakan di Jogja dan juga di Lombok. Alhamdulillah dari teman-teman satu kelas saat itu yang dapat rekomendasi dari Ustadz Abdul Rafiq 2 orang kalau nggak salah. Anak posisinya di Gresik, sementara muqabalah ada di Jogja dan Lombok. Jadi Ustadz ngikut yang Jogja apa ikut yang Lombok? Ustadz ikut yang Jogja? Anak ikut yang Lombok. Anak kalau di Lombok insya Allah saingannya sedikit. Ini yang masih anak ingat. Dan yang ngetes itu Syekh Muhammad Aqil hafidhahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan dengan terus terang antum bahasanya lama. Nah ini ucapan ini tentunya punya pengaruh tersendiri bagi anak saat itu. Berarti jadi pacuannya ya? Iya, apalagi di sana banyak orang yang hafal Quran. Terus ada yang masalah bahasa Arabnya udah sama Syekh sudah ngomongnya luar biasa. Nah, setelah itu setahun pas hari-hari atau pas bulannya biasanya di situ diumumkan di wartel. Ya, tanya Pak kalau yang namanya Roy Grafika penataran ada nggak? Ada, alhamdulillah, masya Allah. Ini yang suka ngerusuin temennya tiap malam ini diterima di Madinah. Tahun berapa? Tahun 2000 anak diterima. Seperti itu ya Ustadz Raya, masya Allah sharingnya, masya Allah. Semua seperti jadi ada antum ini bahasanya lemah. Itu dia ternyata ya kritikan seperti itu menjadi lebih hebat, memicu untuk semangat semakin tinggi. Itu dia pemirsa kuncinya. Ternyata kritikan pedas dari orang lain kepada kita bisa jadi itu menjadi momen untuk kita bangkit lebih kuat lagi untuk bisa mengejar ketinggalan. Seperti pemirsa, seperti itu ya. Semoga pemirsa dan orang tua yang ingin anaknya bisa sukses, maka jangan lupa bahwa terus semangat ya. Baiklah pemirsa, sekarang tinggal satu lagi nih yang belum kita bedah nih ya. Ustadz siapa itu?
Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Nah, kita sapa dan kita tanya nih, gimana ceritanya tentang beliau. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Barakallahu fikum asatidzah sekalian dan juga tim Fatwa TV yang telah meliput acara bincang-bincang santai ini. Iya. Jadi pengalaman Ana itu nggak jauh dengan pengalamannya Ustadz Roy. Ada juga kemiripan dengan Ustadz Abu Qatadah juga. Iya, Masya Allah. Nah, ada juga sedikit dengan Ustadz Nizar. Jadi kompilasi. Kompilasi, Masya Allah. Latar belakang Kado-kado ya, Ana, SD Al-Irsyad Solo. Masya Allah. SMP Negeri 4 Solo. Itu termasuk SMP favorit. Rankingnya nomor 2 atau nomor 3 lah. Oh, Masya Allah. SMA Negeri 3 Solo. Wah, itu favorit juga itu kayaknya itu. Favorit juga. Waduh, itu SMA umum, SMP umum. SMA nomor 1 lah di Solo. Oh, Masya Allah. Saingan dengan SMA 1 Solo. Waduh. Naik turun. Iya. Jadi memang latar belakang SMA itu SMP SMA negeri semua. Kemudian juga Solo kan termasuk kotanya orang-orang pergerakan ya, orang-orang harokah. Jadi ini sisi kemiripan Ana dengan Ustadz Abu Qatadah gitu ya. Iya. Kita sering berinteraksi dengan mereka sejak kecil, bukan saja sejak remaja. Dan itu kebetulan masjid tempat Ana sering sholat 5 waktu itu adalah Ma'had Alinya mereka. Jaraknya dari rumah Ana cuman sekitar 200 atau 200 meter lah kira-kira. Bisa ditempuh jalan-jalan kaki ya? Iya, jalan kaki atau naik sepeda. Iya. Kita sering lah sholat di situ. Nah, sejak SMA itu kita juga, Ana juga kajian-kajian berbagai macam majelis Ana ikuti. Iya. Ada juga yang sifatnya ke arah harokah, itu yang termasuk yang paling lama ya. Dari SMA lah sampai lulus SMA gitu. Oh, begitu. Sebelum itu kita ikut kajian di masjidnya Habaib juga, walaupun yang isi ganti-ganti bukan mereka tapi masjid mereka. Kemudian pernah juga kita ikut kajian di televisi. Jadi memang alhamdulillah ada kecenderungan yang cukup besar gitu ya terhadap ilmu syar'i, walaupun kita masih meraba-raba dalam kegelapan gitu. Comot sana, comot sini. Nah, sampai SMA itu Ana lebih akrab ke teman-teman yang di Ma'had Ali itu. Dan setiap hari Rebu itu mereka ada acara ba'da zuhur khutbah dalam bahasa Arab. Waduh. Ana nyimak gitu. Masya Allah ya, ini kok bisa fase-fase gitu bahasa Arabnya. Sampai suatu ketika Ana diajak ngobrol sama ustadz mereka. Oh gitu. Lihat tampangnya kayak begini, diajak ngobrol bahasa Arab gitu. Masih pakai seragam SMA nah. Ya cuma bil Arabiyah. Ana bingung mau jawabnya ini. Terakhir Ana ingat dia bilang gini, anta ahaqqu bil Arabiyah minni. Antum tuh harusnya lebih berhak untuk menguasai bahasa Arab daripada Ana, katanya. Iya, artinya enggak, dia lihat Ana muka Arab gitu loh. Oh, Masya Allah. Tapi ketika ditanya kok kesulitan jawabnya. Nah itu yang akhirnya melecut Ana untuk Ana harus bisa bahasa Arab. Nah jadi bermodalkan ilmu bahasa Arab SD di Al-Irsyad dulu. Kita dapat bahasa Arab cuma 3 tahun, mulai kelas 4, 5 sama 6. Iya. Kebetulan waktu di SMA itu karena kita sering interaksi dengan anak-anak santri lah, pesantren. Iya. Ana sebetulnya tidak pernah membayangkan bahwa Ana bisa masuk Libya, apalagi masuk Madinah. Jadi kalau ketemu orang-orang Libya itu, Masya Allah hebat ya, bisa sekolah di Libya. Kayaknya nggak mungkin deh Ana sekolah di Libya. Susah modal apa gitu Ana bisa masuk ke Libya. Lantas? Nah tapi pengalaman Ana di SMA 3 itu banyak juga membantu Ana untuk bicara sains gitu ya. Jadi kita bisa kritisi apa yang dulu kita pelajari dan kita bisa sampaikan ke kalangan orang-orang yang basicnya itu logik atau eksak
Iya. Loh, Ana juga udah belajar ente, gitu loh. Iya. Tapi ada satu yang Ana seneng, yaitu bahasa Inggris. Oh. Subhanallah, ilmu bahasa Ana seneng. Dan Ana dulu alhamdulillah termasuk yang terbaik waktu SMP. Oh, Masya Allah. Ya, waktu SMP Ana juara 1 ketika itu bahasa Inggrisnya. Percaya. Iya, Masya Allah. Nah, jadi untuk ilmu bahasa belajarnya cepat dan bagus lah gitu. Oh iya, Masya Nah, Allah. Iya. ketika UMPTN, anak pilih-pilih nggak ada nih jurusan yang anak minat kecuali satu yang ada pelajaran biologi. Anak lumayan seneng dengan biologi ya. Wah iya. Jadi dokter kayak Ustadz Roy. Kayaknya kalau biologi paling deket ya kedokteran. Nah, iya tuh. Tato. Nah, jadi anak bilang ada miripnya sama Ustadz Roy. Iya benar. Iya. Akhirnya anak daftar UMPTN itu. Waduh. Sebelum UMPTN itu anak sudah ikut bimbelnya 2 lagi sekaligus. Waduh. Jar itu anak ikut bimbel biar lulus. Ini UMPTN karena kedokteran. Pilihan pertama UGM, pilihan kedua kedokteran UNS, kedokteran semua. Waduh. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Lantas. Sampai terakhir kita diajarin metode gambling. Jadi kalau sudah mentok nggak bisa jawab soal, udah pakai gambling aja. Cara nentukan jawabannya, iya. Alhamdulillah nggak ada yang lolos. Alhamdulillah, iya. Emang nggak ada yang lolos. Takdir. Alhamdulillah gitu loh. Karena juga kedokteran kan biayanya tinggi. Iya, tapi betul. Abi sama Umi ini ya pas-pasan gitu. Cuman kita disupport sama khal ana rahimahullah yang dari kecil sudah seperti Abi ana yang kedua gitu ya. Tidak ada, nah bedanya sama Satrai, nggak ada harapan khusus. Antum harus jadi dokter, antum harus jadi ini, enggak. Walaupun keluarga ibu ana keluarga intelek bisa dibilang. Paman-paman ana rata-rata lulusan ITB semuanya. Ibu ana lulusan Unpad. Ana kan karena sering interaksi dengan Mahat Ali tadi, ana pokoknya ana harus belajar bahasa Arab. Akhirnya ana datengin Ustadz Salim bin Ali Bazmul rahimahullah, yang dulu ngajar anak waktu SD. Anak datengin beliau, anak minta supaya beliau ajarin anak bahasa Arab. Jadi belajarnya ini les sifatnya, bukan belajar resmi. Dan dia ini ngajar anak SD, ngajar paman-paman anak, karena yang Solo kan paman dari ibu. Kalau Abi dari Surabaya. Jadi paman-paman anak itu muridnya beliau, bahkan kakek anak itu juga ikut belajar sama beliau, walaupun tidak sekolah sama beliau. Dan metode beliau dalam mengajarkan bahasa Arab ini bagus sekali, sehingga kita tidak dipusingkan dengan istilah-istilah i'rab yang jelimet itu, nggak dipusingkan dengan istilah sharaf, tapi kita paham. 2000 muqabalah nggak keterima, 2001 Ana mencari-cari informasi ini muqabalah ada di mana, daurah ada di mana. Ana dapat informasi di Gontor ketika itu. Ana coba telepon, Ana ingin ikut. Ditanya, antum utusan dari mana katanya. Ana nggak ada yang ngutus, SMA 3 negeri siapa yang mau ngutus? Bisa, kita hanya menerima utusan. Ana sedih ketika itu. Waduh, kayaknya kesempatan tahun ini lewat nih, nggak ada kesempatan. Tapi menjelang hari-hari akhir, Ustadz Abdullah Baharmus itu kontak dengan salah satu tokoh di Solo lah. Udah belum lama ini meninggal orangnya, Ami Ja'far bin Salim Baraja. Dia minta tolong kirimkan ini jamaah, istilahnya dia bilang, jamaah yang mau masuk yang mau ikut muqabalah. Ana maunya jamaah katanya. Masya Allah. Akhirnya dimasukkan di situ. Ini pakai memo khusus ini. Masya Allah. Anak berangkat datang ke Jamiah Rahmah. Anak dengar setiap orang tanya ada muqabalah enggak, dijawabnya enggak. Tapi dengan modal memonya itu, anak dikasih masuk. Dia bilang nanti besok habis Isya di Masjid Raya Tebet Mas kalau nggak salah Jakarta. Muqabalahnya di situ. Muqabalah panjang setengah jam, mana diwawancarain sama Syekh, tanya macem-macem. Anak sudah belajar fikih, belajar akidah, pertanyaannya tentang pemain bola, tentang sejarah, tentang geografi, nggak nyambung. Ada sedikit lah, ada fikih, akidah ada sedikit. Cuman ditanya yang macam-macam yang nggak nyambung. Tapi
Ana berharap dari muqabalah itu karena kelihatan syekhnya ini semangat, ana berharap insya Allah halang keterima nih kayaknya nih. Gelagatnya gitu. Ana tunggu lagi setahun. 2002 pengumuman gak keluar lagi. Allah Akbar. Total udah 3 tahun anak nganggur. 2000 ke 2001, 2001 ke 2002. Ya Allah. Tapi subhanallah di sela-sela itu ya ana tetap terus mengembangkan bahasa Arab dengan interaksi dengan masyayikh ini, termasuk ketika As-Sofwa, Yayasan As-Sofwa dulu ngutus ada syekh muridnya Syekh Utsaimin namanya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Huwais dari Unaizah. Nah, ana barengi lagi beliau. Ana jadi supir pribadinya kemana-mana ana antar. Akhirnya ana ada hubungan kedekatan dengan beliau dan itu sudah 2 kali. 2001 seperti itu, kemudian 2002 juga beliau datang